Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Dan kali ini di tangan saya sudah ada HP second Poco F5, variannya di sini varian RAM 8 dengan internalnya 256 GB, dan HP-nya saya dapetin dengan kondisi second, dan insya Allah nanti HP ini bakalan jadi daily driver saya ya teman-teman, karena saya juga butuh memori internalnya yang cukup besar dan juga kameranya yang bisa saya andelin ya sesekali main game, karena saya rasa HP ini juga masuk kategori spek gaming. HP ini rilisan di tahun 2022 dan HP ini gaib banget. Awal rilis HP-nya dibanderol dengan harga 4 jutaan, tahu-tahu naik bisa sampai angka ya hampir mau ke 6 juta. Bahkan yang varian RAM 12 di sana bisa sampai harga 6,5, kadang ada yang harga segitu lah ya. Ya, ada yang berpendapat karena banyaknya tengkulak yang main dan semacamnya, dan saya rasa ya karena memang HP-nya di sini laris banget dan memang banyak diminati. Dan untuk dashboardnya seperti biasa warna-warna hitam pekat seperti ini, dan di sini udah 5G. Saya kalau untuk jangka panjang carinya tentu yang udah support 5G. Siapa tahu nanti 4G nggak kepake, yang 5G nantinya bisa langsung kita pakai teman-teman, dan kita nggak perlu bingung-bingung lagi. Untuk dashboard di sini ada tulisan Poco ya, saya pernah ditegur sih bilang Poco karena Poco bang harusnya ya. Di sini juga sama, dan untuk bagian spesifikasinya ada di bagian belakang di sini. Spek gamingnya bagian sini flagship Snapdragon 7 Plus Gen 2 prosesor untuk chipsetnya. Layarnya udah AMOLED dengan refresh rate-nya yaitu di 120 Hz teman-teman, udah cakep. Support fast 67 watt dan juga ada 64 megapiksel kamera utama, udah ada OIS-nya juga. Ini ya yang bikin saya pengen HP ini, dan harganya saya dapat dengan harga 4.350.000 ya teman-teman. HP-nya nanti kita mau jadiin daily driver kita. Kalian bisa sharing-sharing lah kira-kira dengan harga sekian itu masuk kategori mahal atau murah teman-teman. Oke. Pertama-tama kita langsung aja cek untuk HP-nya di sana. Untuk yang kita dapetin di sini ada SIM injektor, kemudian di sini ada nota pembelian, di sini ada case ya teman-teman, jelly case, udah cukup kusam juga ya, tapi kita pakai aja nggak masalah sih buat saya pribadi. Kemudian di sini kita coba lihat untuk nota pembeliannya. Oke, di sini belinya di Tanggul, kayaknya ini Jember ya teman-teman. Dan di sini harganya dapat di angka 5.500.000. Jadi udah dapatnya di tahun 2023, udah akhir tahun juga. Kalian bisa lihat ya harganya yang harga sekian ya teman-teman. Artinya di sini garansinya masih aktif teman-teman untuk garansi HP-nya di sini. Oke, kita bisa dibilang ini HP-nya nggak nyampe setengah tahun ya. Kita dapatnya langsung kondisinya seperti ini ya teman-teman. Untuk kelengkapan lainnya di sini charger 67 watt original, cukup berat memang karena original ya teman-teman, dan juga di sini USB Type C-nya teman-teman. Oke, kita lanjut berfokus ke HP-nya ya teman-teman. Untuk tingkat kemulusan di sini kalian bisa lihat di sini kemulusannya super mulus banget. Desainnya saya suka banget karena saya ngerasa HP ini cukup compact untuk dipegang ya teman-teman. Secara genggaman oke kayak gini. Makanya saya mau jadiin HP ini daily driver saya, dan kameranya di sini triple kamera cukup menonjol ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini untuk kameranya ada satu kamera kecil pada bagian samping kirinya di sini. Kalau gini samping kanan teman-teman. Ada tulisan 64 megapiksel, dan di sini ada LED flash bagian samping bawahnya di sini, dan tulisan Poco
5G. Oke, mantap ya teman-teman untuk HP-nya sendiri. Secara desain saya suka banget. HP-nya di sini udah stereo speaker juga. Fingerprint ada di bagian samping kanan sekaligus tombol power ya di sini teman-teman. Dan juga tombol volumenya di bagian bawah di sini ada tempat SIM-nya. Dia kayaknya hybrid ya teman-teman. Jadi dual SIM aja kalau mau pakai dual SIM. Kalau mau pakai SD card kayaknya nggak bisa sih ya. Nih, nggak bisa SD card di sini. Cuman bisanya dual SIM, nggak ada SD card ya udah lumayan. Karena memori penyimpanannya juga udah besar di sini speaker. Di sini yang seperti yang saya sampaikan tombol power sekaligus fingerprint dan tombol volume. Di sini juga ada infrarednya. Ada mic, ada speaker, ada colokan headsetnya juga. Biasanya kan kalau harga yang sekian udah nggak ada colokan headset. Di Poco F5 di sini dia masih bisa dibilang paket lengkap. Dan untuk desain bagian belakangnya pun saya suka banget di sini. Glossy dan ada garis-garis menyamping ke bawah kayak gini ya teman-teman. Oke banget secara desain. Untuk fingerprint udah saya coba tentunya karena memang udah saya pakai. HP-nya enak banget teman-teman. Saya kebutuhannya di sini buat videografi ya sekaligus sedikit-sedikit main game. Juga untuk keperluan konten lah intinya ya teman-teman. Makanya saya pilih HP ini dan saya rasa HP-nya cukup mumpuni untuk kita pakai. Dan kalian bisa lihat untuk sentuh-sentuh semuanya di sini aman teman-teman. Pokok intinya kemulusan di sini bisa dibilang 99,9%. Untuk desain bagian layarnya seperti ini udah patch hole ya teman-teman. Kita buat ini aja biar agak kelihatan ya teman-teman. Tuh lihat kayak gini desain layarnya udah patch hole kecil bagian dagu, bagian samping, bagian atas sama rata tipis dan udah oke banget. Saya dapetinnya dengan harga 4.350.000 ya teman-teman ya. Saya rasa worth it dengan kondisi yang seperti ini. Untuk cek lain-lainnya kita coba cek tentang ponsel. Kalau nggak salah HP ini udah nerima update di HyperOS ya teman-teman. Kemarin yang saya cek itulah. Maaf di sini ya. Salah. Maaf agak kaku ya teman-teman. Di sini ya. Oke, untuk tentang ponselnya di sini udah nerima support HyperOS untuk MIUI-nya 1.0.1.0. Namanya Poco F5. HyperOS untuk versi OS-nya, versi Android 14. Tuh versi Android-nya udah versi yang bisa dibilang terbaru teman-teman. Udah update semuanya ya teman-teman. Kemudian apalagi sih di sini? Kita coba tentang spesifikasinya. Spesifikasinya RAM 8, ada extended RAM-nya 4 GB, anggap bisa dibilang RAM 12. CPU-nya pakai octa-core 2,91 GHz. Chipsetnya Snapdragon 7 Plus Gen 2 mobile platform di sini. Jadi untuk semuanya total udah oke. Untuk baterainya kalau nggak salah di sini di 4500 mAh sih kalau nggak salah, nggak nyampe 5000 mAh. Tapi dengan support fast charge 67 watt, HP-nya 40 menit udah full, udah cakep ya teman-teman untuk HP di sini. Untuk proteksinya ada fingerprint, ada sandi seperti biasa dan juga ada face unlock-nya juga di sini ya teman-teman. Buat mesosan dan lain-lain kamera udah oke pokoknya di sini. Kalau menurut kalian HP ini kalau dibuat HP konten kayak YouTube dan semacamnya, ngevideo kayak kita buat konten yang sekarang ini, worth it enggak sih untuk HP Poco di sini? Saya dengarnya sih cocoknya untuk game aja sih bang, tapi ya beberapa kali saya buat video kayak di TikTok HP-nya juga oke. Apalagi lihat perekamannya bisa tembus di kayak gini ya, kalian bisa lihat 60 fps 1080, resolusinya juga bisa 4K. Untuk yang 4K di sini cuman di 30 fps untuk kamera utamanya. Kemudian untuk kamera selfie-nya di sini mentok berapa? Resolusinya di 1080, tapi di sini bisa 60 fps juga. Udah oke, stabil banget, untuk geraknya pun enak. Videonya juga bisa pakai video 0,5. Cakep sih ya teman-teman.
Untuk speakernya juga oke lah untuk HP-nya di sini. Kalau menurut kalian HP-nya di sini worth it enggak sih? Saya dapetin dengan harga 4 juta berapa dah? 4.350.000 aja, varian RAM 8 dengan internalnya 256 GB dan garansinya masih aktif. Di sini kondisinya mulus 99,9%, super like new juga. Menurut kalian worth it nggak saya dapetin harganya di sini? Oke, karena di sini nggak saya jual lagi dan ini mau buat saya pakai sendiri, jadi kita nggak banyak-banyak review lah ya teman-teman. Sebatas sharing-sharing aja lah ya, dan kalian bisa sharing di bawah kira-kira di sini enak nggak buat saya lanjutin buat HP daily untuk konten saya buat rekaman dan semacamnya. Dan juga kira-kira harganya harga 4.350.000 di sini kalau dibandingin dengan daerah kalian ini worth it atau kemahalan menurut kalian? Mungkin itu saja untuk harga untuk video yang saya sampaikan saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.